Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu Cahyadi. Di video kali ini kita akan coba membahas langkah kedua ya dari 5 langkah untuk bisa sukses di dalam berinvestasi di saham. Langkah kedua ini adalah kita akan mempelajari bisnis atau perusahaannya dari balik tiap saham. Karena kita harus tahu bahwa di balik tiap saham itu ada perusahaannya. Keseringan orang lupa loh ya, yang namanya saham itu ada perusahaannya. Bahkan orang bilang, oke, pokoknya beli saham 1000 terus naik 1100 atau 1200 jual. Mereka nggak terlalu peduli apakah saham itu atau perusahaannya itu bagus atau tidak, apakah perusahaannya make money atau enggak, ya apakah utangnya menggunung ataukah manajemennya oke atau tidak. Jadi mereka kadang-kadang mengesampingkan semua hal tersebut. Pokoknya kalau dengar ada temennya bilang beli saham ABCD, udah pokoknya beli aja ABCD gitu. Mau naik mau turun pokoknya temennya beli, kalau naik ya untung, kalau rugi ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi mereka men-trade saham itu sebagai ajang judi ya, ajang spekulasi. Nah, di sini saya ingin mengajarkan kepada kalian bahwa di balik setiap saham itu ada perusahaannya. Dan setiap perusahaan punya bisnis ya, bisnis itu bisa bagus, bisa menguntungkan atau tidak, itu ada rasio-rasionya, nanti akan coba kita pelajari ya secara sekilas aja. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam langkah kedua, yaitu kita akan mempelajari bisnis atau perusahaannya. Oke, langsung aja ya. Nah, yang paling pertama adalah untuk bisa mempelajari perusahaan atau bisnisnya, kita mesti tahu apakah kita harus bisa menjawab lah at least ya, apa bisnis dari perusahaan yang akan kita beli atau dari saham yang akan kita beli. Kayak misalnya aja contoh ya, ICBP jualannya apa? Jualannya Indomie. Selain Indomie ada snack-snack juga, dan juga ada minuman, ada susu, Indomilk dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita ngomongin Ultra Jaya, itu berarti jualan susu, jualan teh kotak dan lain sebagainya. Lalu ada Japfa, ada Cepin, itu jualan pakan ternak, ada juga nugget-nuggetnya dan lain sebagainya. Nah, kalian harus bisa menjawab pertanyaan kedua, gimana prospeknya? Ya, gimana prospeknya? Kayak misalnya Unilever, jualan sabun, odol, shampoo gitu ya. Prospeknya gimana? Ya, ini relatively cukup mudah ya, karena orang dari sekarang sampai mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi, orang mandi bakal tetap pakai sabun. Ya, sikat gigi bakal tetap pakai odol. Ya, kecuali mungkin ke depan bakal ada inovasi lain yang mungkin bisa membedakan hal tersebut, ya kita nggak tahu. Cuman sejauh pandangan saya memandang ya, orang mandi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan tetap pakai sabun gitu. Kayak misalnya 20 tahun yang lalu orang mandi ya pakai sabun ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita harus tahu prospek dari bisnis tersebut ya, apakah masih dipergunakan produknya ataukah tidak gitu. Kayak misalnya perusahaan-perusahaan teknologi itu mungkin 20 tahun lalu nggak ada yang namanya kamera di handphone ya. Mungkin dulu handphone ya cuman buat telepon aja, buat SMS, tapi sekarang udah pakai WhatsApp, pakai Instagram, pakai YouTube, bahkan untuk pakai foto-foto dan lain sebagainya. Jadi bahkan kamera sendiri mungkin sekarang udah jarang yang pakai, udah pokoknya pakai handphone aja. Soalnya di handphone juga udah canggih-canggih ya. Buat gambar-gambar juga udah bagus gitu. Nah, yang berikutnya adalah di mana carinya ya. Kalau misalnya kita pengen mempelajari bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat di websitenya IDX ya. Ini website resminya Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. Lalu kita bisa cari ke perusahaan tercatat dan di keterbukaan informasi. Nah, di situ kalian tinggal ketik aja kode sahamnya, misalnya ULTJ ya, di sini Ultra Jaya. Lalu di situ tinggal diketik yang namanya public expose. Nah, di public expose itu akan ada yang namanya materi public expose. Nah, di situ kalian bisa baca-baca tentang perusahaannya. Jadi nggak usah bingung, pokoknya baca aja santai. Di situ akan dijelaskan company profile-nya gimana, kinerjanya gimana. Kadang-kadang ada yang bahas juga prospeknya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian nggak nemu ya di dalam materi public expose tersebut gimana prospek dari bisnisnya, kalian juga bisa melakukan Google ya teman-teman ya, misalnya prospek industri susu gitu. Jadi Google ini juga sangat membantu kita untuk bisa melakukan riset terhadap suatu saham atau suatu perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Yang berikutnya adalah apakah bisnis tersebut menguntungkan atau tidak? Ini suatu pertanyaan yang harus bisa kita jawab juga sebelum kita membeli saham. Misalnya jualan sabun,
jualan odol itu kira-kira menguntungkan atau enggak, atau justru malah merugikan. Nah itu kita bisa hitung ya, misalnya dari rasio return on equity atau ROE. Nah ini bisa dilihat di laporan keuangan. Misalnya ada suatu perusahaan bisa menghasilkan laba 100. Nah lalu dengan modal 1000, artinya return on equity-nya itu adalah laba ya 100 dibagi dengan modal 1000, dapat angkanya 10%. Tapi kalau misalnya ada suatu perusahaan bisa menghasilkan 10 tapi dengan modal 1000, berarti return on equity-nya 1%. Nah itu tentu kurang begitu menarik ya kalau misalnya kita lihat dari sisi return on equity-nya. Saran saya mencari perusahaan yang return on equity-nya kalau bisa ya minimal 10% lah ya. Jangan sampai 1% atau mungkin 0, sekian persen, bahkan yang minus juga ada gitu. Artinya perusahaannya rugi. Nah itu mendingan kita hindari aja. Soalnya kita beli saham, beli perusahaan, kita tentu ingin mendapatkan return ya. Dan perusahaan itu bisa mendapatkan return bisa dilihat dari return on equity-nya. Semakin besar semakin bagus. Seperti Unilever, return on equity-nya sangat besar sekali. Jadi kalian bisa cek ke masing-masing perusahaan ya. Lalu yang berikutnya adalah apakah perusahaan tersebut memiliki keunggulan? Ya, misalnya Unilever menguasai pangsa pasar di segmen retailnya atau di segmen home care dan lain sebagainya ya. Lalu misalnya ada perusahaan, Bluebird gitu ya. Apa keunggulannya Bluebird? Nah, Bluebird ini merupakan market leader dari industri taksi misalnya. Memiliki brand image yang sangat bagus. Jadi bisa mulai dari brand, bisa mulai dari market leader, atau mungkin punya size yang sangat besar, punya pemegang saham yang oke, backingannya bagus dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menentukan apa keunggulan dari saham yang akan kita beli. Kalau misalnya nggak ada keunggulan sama sekali, mendingan ya kita pikir 2 kali lah untuk bisa membeli saham tersebut. Karena masih banyak saham di luar sana yang punya keunggulan-keunggulan yang sangat baik. Misalnya aja BTN ya, Bank Tabungan Negara. Itu merupakan penyalur KPR terbesar di Indonesia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Harus ada keunggulan supaya nanti kita beli sahamnya ya lumayan tenang lah. Jadi kalau misalnya nggak ada keunggulan, banyak kompetitor yang bisa masuk menggantikan perusahaan itu. Nah kalau udah tergantikan, otomatis omsetnya bisa hilang, labanya bisa turun, bahkan menjadi rugi ya teman-teman semuanya. Jadi ini adalah step kedua, yaitu kita mempelajari perusahaan atau bisnisnya. Mungkin terdengar gampang, tapi kita harus coba praktekkan. Pelajari pelan-pelan, ada banyak sekali perusahaan di luar sana, dan bahkan mungkin banyak perusahaan bagus yang nggak di-mention sama orang-orang. Tapi kalau misalnya kalian melakukan pekerjaan rumah kalian bisa menemukan perusahaan-perusahaan bagus dengan keunggulan-keunggulan kompetitif di bidangnya. Jadi di video berikutnya saya akan membahas step ketiga, yaitu melakukan valuasi pada saham atau pada suatu perusahaan yang sahamnya kalian akan beli. Oke, demikian dari saya videonya. Step kedua, semoga videonya bermanfaat. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.